Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ketua Komite Sekolah, beserta jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, beserta staf yang saya hormati, seluruh orang tua siswa, wali murid juga yang saya hormati, dan anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 7 Kuningan, tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, secara fisik maupun mental, di tengah situasi pandemi yang semakin memprihatinkan ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan visi misi SMP Negeri 7 Kuningan yang merupakan serangkaian dari kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Namun sebelumnya, izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua wali murid yang telah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu semua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di SMP Negeri 7 Kuningan. Ini merupakan satu kepercayaan yang harus kami jaga, dan atas kepercayaannya itu kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan kami siap menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semua sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi di sekolah kami. Juga kepada anak-anakku siswa baru, Bapak ucapkan selamat ya. Kalian sudah resmi diterima menjadi siswa SMP Negeri 7 Kuningan tahun pelajaran 2021-2022. Tentu hal ini harus kalian syukuri dengan diterimanya kalian di SMP Negeri 7 Kuningan ini. Dan bentuk dari rasa syukur itu tentunya kalian harus menjadi siswa yang baik. Siswa yang bisa mematuhi seluruh peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Siswa yang rajin belajar, siswa yang berakhlak baik, yang pada akhirnya kalian akan menjadi kebanggaan, baik itu bagi sekolah, bagi orang tua, dan bagi lingkungan masyarakat sekitar. Harus jadi siswa yang baik ya, dengan rajin belajar dan sebagainya. Yang selanjutnya, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan visi SMP Negeri 7 Kuningan. Visi yang telah kami buat dan kami sepakati bersama di sekolah, yang kami buat sejak tahun 2017, yaitu terwujudnya SMP Negeri 7 Kuningan bersinar pada tahun 2021. Tahun ini tahun terakhir dari upaya pencapaian visi itu. Tadi kami buat visi ini tahun 2017, jangka waktu visi itu dibuat selama 4 tahun, dan tahun ini 2021 berarti tahun terakhir. Lantas mungkin anak-anakku semua bertanya, apa sih bersinar itu? Atau bahkan mungkin bertanya dulu, apa sih visi itu? Apa sih misi itu? Begitu.
Makanya sekarang akan Bapak jelaskan dulu apa itu visi. Jadi visi secara sederhana itu bisa diartikan begini. Jadi satu keadaan yang diharapkan bisa tercapai pada kurun waktu tertentu. Satu keadaan yang diharapkan bisa tercapai atau terwujud pada kurun waktu tertentu. Satu keadaan ini. Sementara misi itu apa? Nah, kalau misinya itu adalah upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan visi itu. Jadi tidak mungkin, anak-anakku semua, bahwa satu visi itu bisa tercapai tanpa adanya upaya yang sistematis yang dilakukan untuk mencapai visi itu. Jadi upaya-upaya sistematis yang dilakukan untuk mencapai visi, yaitulah yang disebut dengan misi. Lantas kembali tadi kepada visi SMP Negeri 7 Kuningan bersinar itu apa sih? Bersinar itu merupakan akronim atau singkatan ya. Akronim atau singkatan dari berprestasi, nyaman, dan religius. Itu bersinar. Jadi kepanjangan dari bersinar itu berprestasi, nyaman, religius. Jadi ada 3 unsur ya yang ingin dicapai oleh SMP Negeri 7 Kuningan selama 4 tahun ini. Nah, pada kurun waktu tertentu itu artinya berarti pada tahun 2021 ini. Dan upaya sistematis itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 ya. Nah, yang dilakukan itu tadi yang disebutnya dengan misi-misi itu ya. Maksud berprestasi apa? Jadi maksud berprestasi bahwa SMP Negeri 7 Kuningan itu diharapkan bisa melahirkan siswa-siswa yang berprestasi tentunya. Baik prestasi di bidang akademis maupun prestasi-prestasi di bidang non-akademis. Apakah sudah tercapai itu? Prestasi-prestasi di bidang akademis dan non-akademis selama 4 tahun terakhir ini sudah banyak yang dicapai oleh SMP Negeri 7 Kuningan. Cuma mungkin kalau di sini Bapak menyebutkan terlalu banyak ya dan terlalu menyita waktu. Sementara masih banyak materi lain yang akan kalian ikuti. Hanya Bapak bisa menyebutkan bahwa prestasi yang kemarin-kemarin ini saja melalui kegiatan FLS 2N itu SMP Negeri 7 Kuningan yang pertama berhasil menjadi juara ketiga solo vokal, menyanyi solo vokal ya, menyanyi solo. Juara ketiga di tingkat kabupaten. Kemudian SMP Negeri 7 Kuningan juga beberapa waktu yang lalu menjadi juara kedua untuk tari kreasi. Juara kedua tari kreasi. Dan yang terakhir kemarin SMP Negeri 7 Kuningan juga berhasil menjadi juara ketiga dari lomba newscaster. Jadi membaca berita dalam bahasa Inggris. Tuh, prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Yang kemarin ini beberapa hari yang lalu. Belum yang dulu-dulu, apalagi yang tahun-tahun kemarin 2-3 tahun yang lalu. Nggak bisa Bapak sebutkan. Tapi nanti bisa kalian melihat sendiri ketika kalian pada satu saat bisa datang ke sekolah. Jadi itulah prestasi-prestasi yang sudah kami raih dan akan terus kami raih. Prestasi tersebut akan bisa terus diperoleh ketika kalian, siswa baru yang masuk, sebagai pengganti dari mereka-mereka yang lulus,
yang sudah menorehkan prestasi itu bisa berprestasi juga kaliannya. Jadi kalian sebagai generasi yang bisa melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah diukir, yang sudah ditoreh oleh kakak-kakak kelas kalian. Maka dari itu tadi, Bapak berharap kalian semua ketika masuk ke SMP Negeri 7 Kuningan, kalian harus betul-betul rajin belajar. Bapak yakin bahwa SMP Negeri 7 Kuningan ini adalah merupakan pilihan secara sadar kalian. Kalian memilih pilihan satu SMP Negeri 7 Kuningan. Berarti kalian memang betul-betul ingin sekolah di sini. Makanya kalau kalian betul-betul ingin sekolah di sini, tunjukkan prestasi-prestasi itu. Kembangkan minat serta bakat kalian nanti di sekolah. Ada beberapa beberapa kegiatan ekskul yang bisa diikuti oleh kalian untuk mengembangkan minat serta bakat itu. Apa saja sih diantaranya? Umpamanya kalau olahraga, ada ekskul basket, ada ekskul futsal, ada ekskul bulu tangkis, ada juga ekskul volleyball, bahkan ada ekskul pencak silat. Itu olahraga saja yang Bapak ingat ada 5. Kemudian ada lagi yang lainnya, ekskul yang lainnya, pramuka, kemudian PMR, paskibraka, ya, belum dalam bidang seni lagi, seni pupuh yang suka kalian umpamanya ngawi Sunda, ada di sini. Kalau kalian yang berminat di bidang keagamaan, tahfiz Quran, pembinaan tahfiz Quran, ada. Jadi silahkan nanti dari serangkaian kegiatan ekskul itu bisa kalian pilih, saya berminat di mana. Ayo itu silahkan kalian ikuti. Tapi tentu tidak boleh semuanya juga. Kalau semuanya kan nanti kalian terlalu repot, terlalu sibuk, menghabiskan waktu di sekolah, kasihan juga orang tua. Kalian tidak bisa membantu orang tua di rumah kan nantinya. Jadi Bapak bisa memperbolehkan kalian mengikuti kegiatan ekskul itu cukup 2. Pilih yang 2 itu yang betul-betul menjadi minat serta bakat kalian semua. Itu ya, berprestasi, tadi satu unsur berprestasi. Bapak harapkan seperti itu. Jadilah kalian siswa-siswa generasi penerus yang berprestasi sebagai pengganti dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah menorehkan prestasi di sekolah ini, yang sudah mengharumkan nama baik sekolah ini, agar panji kebesaran SMP Negeri 7 Kuningan tetap berkibar. Yang kedua, visi yang kedua, yaitu nyaman. Apa sih maksudnya nyaman? Bahwa kami semua di sini di sekolah berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah ini agar nyaman. Dipakai untuk guru nyaman ketika mengajar, kalian pun anak-anakku nyaman ketika kalian belajar. Bagaimana caranya supaya itu nyaman? Yang pertama, dari sisi sarana prasarana. Kami terus berupaya untuk memperbaiki keadaan lingkungan sekolah. Kelas-kelas yang rusak, kemudian ruangan-ruangan lain yang rusak. Itu semua terus kami perbaiki. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Ya. Yang kedua, kami juga berusaha melengkapi fasilitas-fasilitas pembelajaran seperti penyediaan komputer, penyediaan laptop, kemudian televisi interaktif, kemudian ruangan-ruangan belajar yang lebih modern. Itu ada, nanti kalian bisa melihat di sini. Lingkungan SMP Negeri 7 Kuningan itu seperti apa? Nanti kalian bisa lihat. Meskipun belum bisa secara langsung, tapi nanti kalian bisa melihat. Lingkungan SMP Negeri 7 Kuningan secara virtual. Dari tayangan, mulai dari gerbang depan nih, terus di setiap sisi nanti akan oleh panitia di shoot, akan diperlihatkan kepada kalian. Sama halnya seperti tadi raihan-raihan prestasi. Piala-piala juga yang begitu banyak berjejer di SMP Negeri 7 Kuningan, itu bisa nanti kalian lihat. Ya.
Jadi lingkungan pun sama, mulai dari depan sampai belakang itu seluruh fasilitasnya akan kalian lihat sendiri. Dan pada saatnya nanti ketika pemerintah memperbolehkan kalian untuk ke sekolah, itu bisa kalian lihat, ya. Itu nyaman. Kemudian kebersihan lingkungannya. Ini, kalian mungkin belum tahu nih kebersihan lingkungannya. Kebiasaan SMP Negeri 7 itu seperti apa? Ya. Bahwa menjaga kebersihan di lingkungan SMP Negeri 7 Kuningan ini sudah menjadi satu kebiasaan, bahkan sudah menjadi budaya. Ya. Budaya bersih di SMP Negeri 7 Kuningan ini sudah bukan merupakan satu hal yang bisa ditawar, enggak. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwa kalian ketika datang ke sini kalian harus mencintai lingkungan yang bersih, itu sudah mutlak. Harus sudah dibudayakan. Ketika pada saatnya nanti suatu ketika kalian kebetulan, ini kita cerita normal ya. Ketika kita cerita normal nih, kalian jajan di kantin dan sebagainya, ada bungkus makanannya yang kalian bawa, jangan simpan di kelas. Jangan dimasukin ke dalam kolong meja, awas ya. Di sini sudah banyak, begitu banyak, di setiap kelas itu tong-tong sampahnya ada. Bahkan itu sudah dipisahkan tong-tong sampahnya. Ini yang tong sampah organik, yang ini tong sampah anorganik. Yang bagaimana sih tong sampah yang organik itu? Artinya itu tong sampah diperuntukkan bagi sampah-sampah yang bisa didaur ulang, sampah-sampah yang bisa melebur secara alami. Contohnya apa? Sampahnya itu daun-daunan, ranting. Nah itu yang dikatakan sampah organik, rumput itu ya. Kalau kalian melihat seperti itu, dedaunan segala berserakan, kalian buangnya ke tong sampah yang organik, yang bisa dilebur melalui proses alam. Itu bisa jadi kalau kita rajin, sampah-sampah yang organik ini bisa menjadi pupuk ya, setelah dibuat kompos itu ya. Bagaimana dengan plastik, kertas, pembungkus makanan? Itu juga kalian buang ke tong sampah, tapi tong sampahnya beda. Yang ada kata anorganik. Kalau anorganik artinya sampah-sampah yang tidak bisa dilebur secara proses alam, tidak bisa melebur secara alami, tapi itu harus melalui proses daur ulang. Contohnya apa? Sampah plastik, ya. Kemudian kertas, berikutnya cangkir-cangkir kayak minuman-minuman itu, teh gelas dan sejenisnya. Kemudian aqua gelas seperti itu ya, minuman mineral itu. Nah itu masukannya ke tong sampah yang anorganik. Jangan ketuker nanti kalau di sekolah. Bapak percayalah, kalian di SD sudah terbiasa. Kalau yang sudah terbiasa, terus kembangkan kebiasaan itu menjadi budaya. Bagi yang belum nih, yang merasa dirinya bahwa saya masih membuang sampah sembarangan nih, ketika masuk SMP 7, awas, itu jangan dilakukan. Ketahuan kalian umpamanya membuang sampah sembarangan, nanti akan kena sanksi. Jadi sanksi itu bukan sebagai bentuk satu penghukuman untuk kalian, tapi justru sanksi itu adalah demi kebaikan kalian. Dan demi kebaikan kita semua, agar lingkungan sekolah tetap terjaga kebersihannya, tetap terjaga keindahannya, begitu ya. Sehingga lingkungan sekolah ini ketika kalian masuk, ketika kalian belajar, ya tetap itu dirasakan nyaman. Sebab Bapak yakin dengan seyakin-yakinnya, ketika lingkungannya kotor, kumuh, bangunan yang tidak enak dilihat, tidak ada pohon-pohon perindang dan sebagainya, kalian nggak akan bisa belajar dengan nyaman. Konsentrasi belajar kita pun akan terganggu itu. Ya. Jadi Bapak titip ya kepada kalian semua, jaga kebersihan keindahan lingkungan sekolah agar kita ketika masuk dan belajar di SMP Negeri 7 ini kalian merasa nyaman. Itu yang kedua, nyaman ya. Kata nyaman. Yang ketiga, religius ini. Unsur yang ketiga, bagaimana sih yang dimaksud dengan religius itu? Nah, SMP Negeri 7 Kuningan itu sudah terbiasa anak-anakku, bukan sudah terbiasa lagi dan sudah menjadi satu budaya lah di sini.
mengembangkan sikap-sikap kehidupan yang religius. Yang religius itu artinya apa? Menampakkan ya bahwa kehidupannya itu bernuansa agamis. Dari tata cara kita berkomunikasi, dari tata cara kita bergaul, seperti kalian nih, siswa baru perlu tahu ya. Bagaimana caranya kita bergaul dengan sesama teman? Tentunya kalau dengan sesama teman, jaga tutur kata yang baik ya. Harus saling menghargai. Kemudian bagaimana dengan kakak kelas? Kakak kelasnya juga punya kewajiban. Kalau adik kelasnya menghormati kakak kelasnya mengayomi adik kelasnya. Bagaimana gaya kalian bicara, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan staf yang ada di sini, dengan kepala sekolah, begitu. Tentu itu harus ada tata keramanya tersendiri, ya. Itu yang dikatakan religius, selalu menjaga nilai-nilai akhlak mulia, kehidupannya bernuansa agama yang disebut bersifat agamis tadi, ya. Tentu yang dikatakan agama ini, mohon maaf, di sini karena memang ada selain Islam, ada juga yang non-Islam, jangan khawatir. Apa bagaimana saya yang non-Islam? Sejak dulu SMP Negeri 7 Kuningan, siswanya itu ada yang non-Islam. Tapi mereka di sini tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka di sini tidak pernah merasa terganggu. Mereka di sini tidak pernah merasa dimusuhi. Kenapa? Karena kami sudah bisa mengembangkan, sudah bisa membiasakan kehidupan yang religius, yang bernuansa nilai-nilai agama tadi. Kami selalu mengembangkan sikap toleransi kehidupan, jangankan antar umat seagama, termasuk toleransi antar umat beragama. Jadi anak-anakku sekali lagi mohon maaf, yang non-Islam kalian jangan tidak perlu ragu, apalagi takut untuk belajar di SMP 7. Bapak jamin ya, sekali lagi Bapak jamin bahwa SMP Negeri 7 Kuningan selalu mengembangkan nilai-nilai toleransi baik antar umat seagama maupun antar umat beragama. Tetaplah kalian bergabung di sini, bergaul, rajin belajar, tunjukkan prestasi-prestasi kalian. Di sini bagaimana kegiatan eskul yang bersifat religiusnya? Tadi ada kegiatan untuk sholat duhanya, kemudian ada kegiatan kalau hari Jumat itu melaksanakan kegiatan yasinan, begitu kan, tadi pembinaan tahfiz Quran, bahkan ada lagi seninya itu marawis atau qasidah, itu ya suka ada. Bagi yang non Islam tentu di sini menyesuaikan, ya, tentu menyesuaikan. Itu jadi 3 unsur tentang visi SMP Negeri 7 Kuningan ingin terwujud di tahun 2021 itu. Berprestasi tadi, siswa-siswa yang berprestasi baik secara akademis maupun non akademis. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah yang nyaman untuk kita semua untuk belajar dan mengajar. Yang ketiga, diwarnai dengan suasana kehidupan yang religius, yang diwarnai dengan nilai-nilai agama yang bersifat agamis. Itu semua ingin kami kejar. Ini tahun terakhir. Mungkin timbul pertanyaan, apakah semua itu sudah tercapai? Bapak jawab hari ini, sebagian besar, sebanyak 80% semua itu sudah tercapai oleh SMP Negeri 7 Kuningan. Tentu ada kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala sehingga menyebabkan beberapa unsur tertentu belum maksimal, memang iya. Apalagi zaman sekarang anak-anakku. Di saat pandemi yang hampir bisa dikatakan memasuki tahun kedua ini belum berakhir, bahkan semakin parah, semakin memprihatinkan. Bapak tetap pesan kepada kalian, kalau dulu itu ada 3M ya, kalau dulu itu 3M itu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Sering ya, itu sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga menjaga jarak. Nah sekarang
karena memang keadaannya sudah lebih memprihatinkan lagi, jadi 5M. Tidak hanya memakai masker, tidak hanya rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer, tidak hanya menjaga jarak, tapi juga ada 2M lagi. Apa yang 2M itu? Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kalau yang 3M mungkin sudah jelas tadi ya, kita memakai masker. Bapak copot nih maskernya, karena harus berbicara, rasanya nggak enak kalau berbicara pakai masker. Bapak copot karena memang di sini sendiri, nggak ada siapa-siapa ya. Kemudian yang kedua mencuci tangan, rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau sering memakai hand sanitizer, itu sudah jelas. Bapak percaya sering itu kalian lakukan, apalagi sebelum makan ini ya. Karena tangan itu banyak bersentuhan, pegang ini, pegang itu. Jangan mencuci tangan, cukup sehari 3 kali, sesering mungkin ya. Kalian habis dari mana cuci tangan, mau kemana cuci tangan, dan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak 1 meter lebih. Yang berikutnya, nah ini menghindari kerumunan. Jadi nanti kalau suatu saat kalian ke sekolah, Bapak pesan dari sekarang melalui tayangan ini, hindari kerumunan. Berkerumun itu artinya lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Karena ini kita umpamanya begitu senangnya, punya kenalan baru, punya teman yang baru, kalian berkumpul. Apalagi kalau mohon maaf anak-anak perempuan ini cipika-cipiki, tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Jadi ingat tadi menghindari kerumunan, kemudian menjaga jarak. Kemudian yang terakhir mengurangi mobilitas. Apa mobilitas itu? Aktivitas. Selama tidak ada kepentingan yang begitu penting yang harus kalian lakukan, kalian jangan keluar rumah. Jadi lebih baik di rumah saja. Itu yang dikatakan mengurangi mobilitas. Jangan sampai dengan sengaja kalian umpamanya nongkrong di satu tempat, janjian dengan teman yang baru, yuk kita kumpul di taman kota, atau yuk kita kumpul di di stadion. Jangan ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak bermanfaat. Itu nggak boleh kalian lakukan. Mengurangi mobilitas. Jadi selama tidak ada hal yang begitu penting, kalian tetap di rumah saja ya. Kalian tetap di rumah saja. Itu jadi sekarang 5M. Makanya ketika nanti suatu saat pemerintah daerah membolehkan kalian untuk datang ke sekolah, mangga, silahkan. Kalian lihat lingkungan SMP Negeri 7 Kuningan, bahkan kalau kalian ingin melihat, Pak, saya ingin melihat sarana belajar SMP Negeri 7 Kuningan, lab komputernya seperti apa, ada di sana, ada di atas. Silahkan nanti kalian lihat-lihat. Ya, kemudian kalian juga ingin kenal dengan Bapak Ibu guru, itu nanti boleh. Tapi semua itu sekarang mohon maaf kepada anak-anakku semua itu sekarang akan dilakukannya secara virtual saja atau melalui tayangan saja. Kalian ingin melihat SMP Negeri 7 Kuningan, cukup dengan tayangannya dulu. Kalian ingin melihat piala-piala atau prestasi yang sudah diraih SMP Negeri 7 Kuningan, cukup dengan tayangan ini aja dulu. Kalian ingin kenal dengan guru-guru atau dengan staf, bahkan dengan Bapak sendiri nih, karena kan tidak ketemu langsung, cukup dengan ini, dengan tayangan seperti ini ya, dengan tayangan seperti ini. Kalian ingin kenal dengan teman-teman baru kalian juga, cukup dengan tayangan seperti ini. Mohon maaf ya, itu semua kita lakukan demi kebaikan kita semua, demi kesehatan kita semua, demi keselamatan kita semua. Karena sekarang kita sekali lagi sedang berada pada satu kondisi pandemi COVID-19 yang bukan semakin membaik, tapi semakin memprihatinkan. Namun meskipun demikian, semoga dengan upaya kita yang bukan lagi 3M, tapi tadi 5M tadi, badan kita, kondisi kita masih bisa tetap sehat, imun kita bisa tetap kuat, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
selalu melindungi kita semua. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini pemaparan visi dan misi, hal-hal lain nanti akan diurus, akan diatur, sekaligus ditayangkan oleh panitia. Bapak berpesan, ikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi Bapak nyatakan dibuka. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama kita bersatu, yakinlah kita akan bisa. Salam sehat, salam semangat.